Selamat siang Bapak Ibu penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Pesta Putra Debua. Nomor peserta ujian 2024246942. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan yang diselenggarakan LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas unjuk kinerja dalam jabatan tahun 2023. Ayo kita saksikan bersama. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat. Kita pada hari ini juga kurang mendukung kan? Iya. Oke, sekarang kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami sejak dari kemarin perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajarkan di sekolah ini. Ya Tuhan, tolonglah kami biar kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan penyembahan. Ya Tuhan, inilah doa anak yang singkat-singkat ini, mengandaskan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ketua telah membawakan kita dalam doa. Sebagai juga warga negara Indonesia, ya? Iya. Kita memiliki lagu nasional kita. Jadi juga jangan kita lupa. Nah, lagu yang akan kita bawa hari ini kemarin. Kita bendera yang suci dan meriah di seluruh tanah Indonesia. Pada hujan dahsyat berada yang berbeda, sang merah yang berkilau, bendera selama lamanya. Oke, tepuk tangan. Biar tetap semangat dulu. Ya, saya juga Bapak Husin kan, kalau sudah hadir, ya kan? Paulus, Hadir Pak. Alicia, Hadir Pak. Alan, Hadir Pak. mana siapa? Kenapa digelarkan Pak? Karena kau ada yang Hadir Pak. tengah turun van Basten ya. Hadir Bisa ya? Pak. Ya. Yordan, Hadir Pak. ya. Rikian, Hadir Pak. ya. Jackson, Hadir Pak. ya. Seperti semua hadir ya hari ini. Nah, untuk sekretaris Kevin, kamu yang tulis ini kan? Baguskan sedikit tulisannya, ya. Karena sudah kelas 6 harus bagus tulisannya sedikit. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu itu sudah sampai kita pada pembelajaran 3, di mana yang judulnya membangun masyarakat sejahtera, ya, membangun masyarakat sejahtera. Kalau kita tidak sejahtera, maka semuanya sia-sia. Sia-sia. Tapi kita awali dari kewajiban kita, lalu juga ada hak kita. Ini berkaitan semuanya, ya kan? Iya. Sejahtera. Contohnya, kemarin kita sudah melaksanakan ujian akhir semester 1. Itu merupakan kewajiban kita. Tetapi bila kita tidak melaksanakan ujian, maka hak itu tidak akan kita dapatkan. Apa hak kita kalau kita sudah mendapatkan, kalau kita sudah melaksanakan apa? Ujian. Kita mendapatkan Nilai. dan hasilnya nilai itu akan dituangkan di dalam rapor. Ya kan? Siapa jurusan? Siji. Sisiran.
Ya kan? Kenapa dia sejahtera? Karena dia setelah mendapatkan hasil yang Bagus. bagus atau yang baik. Ya kan? Iya. Bukan juga ketua. Kalian sudah kelas 6, bentar lagi akan tamat dan lulus. Tapi harus tetap semangat. Semangat. Semangat? Semangat. Masih semangat? Masih. Ya kan? Iya. Mau tanya pembelajaran kita minggu lalu, ya kan? Nah, apa itu gagasan utama? Kan itu yang apa kemarin kita pelajari kan? Iya. Saya bisa? Oh, siap langsung. Oke, silakan aja. Gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan atau gagasan ide yang sedang dibicarakan untuk dibahasakan dalam sebuah paragraf. Iya. Gagasan ini biasanya merupakan kalimat dalam kata-kata yang mengandung informasi apa yang diinginkan dengan sudah ada topik yang sudah ada. Sebab topik tersebut adalah inti pembicaraan. Iya, tepuk tangan untuk siap. Jangan hanya siap, ya. Mas tahu juga pembelajaran sebelumnya. Jangan hanya siap. Saya mau tanya lagi. Belum tantang. Ada yang bisa? Tarimu ya? Tidak bisa. Nah, begini. Kalian juga harus tahu. Jangan hanya bisa menyebutkan tarimu ya. Iya kan? Iya. Jangan hanya bisa menyebutkan tarimu ya, tetapi harus bisa melaksanakannya. Kalau tidak bisa kita laksanakan, maka kita tidak bisa melestarikan kebudayaan kita daerah. Oh, pernah ditampilkan di kantor camat? Jangan lupa juga, sekalipun itu di luar daerah kita, bukan, tetapi kita harus menjaga dan melestarikannya. Ya, ingat itu. Baik, saya mau itu dulu tentang pembelajaran kita kemarin. Saya mau lihat dan saya mau dulu kalian membaca. Kita akan sambungkan pembelajaran kita selanjutnya itu pada halaman ya, halaman 59. Bacanya itu ada judulnya manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu baca dulu dalam hati. Nanti Bapak tanyakan apa itu isi dari bacaan tersebut. Saya berikan waktu 5 menit saja. Ya, silakan. Mana buku yang kedua? Ambil lagi kemarin. Buku yang ada yang bagikan di lemari. Bantu. Itu si apa? Si Alan, bantu. Kalian baca dalam hati. Kalau dipahami bacaan itu tentang hak, berarti dia sudah menuangkan hak. Nah, ingat kewajiban harus kita tahu. Ya, cepat keluar. Satu keluar. Lepas. Nah. Itu buka buku. Itulah kalian kadang-kadang melupakan itu buku untuk dibagikan sebelum mata pelajaran itu dimulai. Ingat itu ya, sekali lagi. Buku pembelajaran itu harus dibagikan sebelum pelajaran dimulai. Jangan dilupakan itu. Ini hak ini untuk
cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya saja. Nah itu ikut dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah ini contohnya ini tentang mengikuti rapat di desa. Kan sekarang ada Karang Taruna, ada Permana. Nah ini cinta produk Indonesia. Nah itu kita harus cinta produk Indonesia, jangan cinta produk luar negeri, ya. Kesembilan, menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Nah ini persatuan harus kita pupuk. Dan ke-10, menaati aturan dan hukum. Nah, itulah beberapa cara Indonesia. Nah, Bapak mau tanya, ini kelas 6 pasti tahu tentang hak, karena hak ini itu sudah lama dipelajari. Selain dari yang 10 hak ini, saya mau tanya dulu. Itu hak sebagai warga negara Indonesia, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya Pak. Oh ya, bisa? Ya. Hak mengungkapkan pendapat. Ya, hak mengungkapkan pendapat kepala, betul. Contohnya, itu hak mengungkapkan pendapat itu contohnya kita dalam rapat. Kalau kita disangka, kita mengungkapkan pendapat kita. Nah orang itu berkata, dulu, nggak boleh kamu itu nggak boleh, itu salah. Itu yang dibilang sia-sia. Kita harus mengungkapkan pendapat. Mau betul mau salah itu harus kita dengar pendapat orang lain. Siapa lagi yang bisa? Saya Pak. Ya, si Jackson. Hak mendapatkan pendidikan. Ya, hak mendapatkan pendidikan. Semua warga Indonesia itu berhak. Malah sekarang di dunia lagi ngebut-ngebutnya untuk seluruh orang atau orang-orang yang ada di dunia untuk tahu itu pendidikan, untuk belajar terus, ya. Dari yang muda sampai yang tua. Kecuali kalau memang rentang sakit-sakit itu nggak bisa belajar lagi. Siapa yang bisa lagi? Iya, si Berlin apa? Hak mendapatkan pekerjaan. Hak mendapatkan pekerjaan. Coba kalau orang tua tidak bekerja, ya. Mau kasih makan apa? Mau makan apa kamu Kian? Hah? Siapa yang beri bajumu kalau orang tua tidak bekerja? Tidak ada. Nah, semua mendapatkan pekerjaan, tetapi harus melalui prosedur. Jangan juga nanti ada orang bilang bapak saya kuat tadi begini, kita harus mendapat pekerjaan. Nah, rame-rame kita suka utama ya kan? Kasih kerjakan. Nah, harus juga ada prosedurnya, ada tata tertibnya. Ya. Apakah itu dibuka lowongan untuk khusus ini, yang berpendidikan ini, yang menamatkan ini sampai di jenjang ini. Jangan datang apa hukum, hak ya ini. Itu hukum itu kaki dalam rasa bangsa. Kerja bersama begini untuk pekerjaan. Ini sudah dibilang bapak di semua warga Indonesia mendapatkan pekerjaan, ya kan? Iya. Nggak boleh begitu. Itu ada prosedurnya, ada tertibnya. Nah itu untuk apa? Ini umum yang Bapak bilang. Nah, yang khususnya, bagaimana juga tentang sekolah? Siapa yang bisa? Yang mendapat? Bagaimana? Ya, tentang hak ya. Di sekolah apa yang kita dapat? Hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan. Ya, termasuk tadi. Semua warga di lingkungan sekolah berhak mendapatkan pendidikan. Bapak saja juga berhak mendapatkan pendidikan. Ya, wajib Bapak mendapatkan pendidikan dari pemerintah. Siapa yang bisa lagi? Ya, si John. Hak untuk mendapatkan nilai hasil berat yang betul. Nah, kenapa? Kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian, ya? Iya.
kewajiban, sudah belajar sungguh-sungguh, sudah mengerjakan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas sungguh-sungguh. Nah, berarti kalian mendapatkan nilai. Dengan tadi nilai itu dituangkan di rapor. Nah, yang mendapatkan kesejahteraan contohnya si Cia sudah mendapatkan puncaknya nomor 1. Kalian juga harus bisa. Ya. Mungkin si Cia di pengetahuan, kalian di keterampilan. Contohnya ada keterampilan kalian. Kemarin kan kita buat. Nah, kalau itu di sekolah, bagaimana juga di keluarga? Saya bisa. Apa hak yang kita? Si Faisal. Kasih sayang itu, ya. Wajib kita dapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. Tapi ingat kewajiban Faisal, ya. Orang tuamu menyuruh kamu ke sekolah, jadi kamu juga harus mengikuti aturan orang tua. Nah, dia akan sayang kamu, diberikan sepatu baru, baju baru, ya, celana baru. Apalagi kadang-kadang ada orang tua sekarang itu orang tua karena dia sayang sama anaknya, karena anaknya itu sudah melaksanakan kewajiban, dia akan memberikan handphone, ya, karena sayang. Tetapi ingat juga anak-anak kami sudah sekarang ini teknologi sudah maju, ya. Nah, itu melekat, tidak boleh bisa mereka hak dan kewajiban. Tidak boleh begini bertolak belakang, tetapi harus sama. Nah, kita sudah membagi kelompok seperti kemarin itu ada kelompok, kita ada tugas, ya kan? Iya. Nah, itu buka halaman 61. Nah, setelah kita membaca tadi bacaan, nah, kita ada tugas dalam itu. Nah, itu tentang tugas kelompok. Nah, itu dikerjakan. Nah ini, udah Bapak buat formatnya. Ini satu kelompok. Nah, kalian isi. Nah, kalian isi itu. Oh ya, ini. Ya. Ya. Ada yang kurang dimengerti? Kelompok 1. Ini ya, kita kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ya. Kalau bisa bekerja sama, jangan hanya berdiam-diam saja. Ya. Kalian kurang mengerti Merli? Tidak. Jelnis? Tidak. Kenapa kamu ketawa ke sini? Ada Swan? Di mana? Siapa kata kelompok kalian? CB. Oke. Ini kata kelompoknya?
ingat, yang tidak menyumbangkan pikirannya kalian tulis namanya. Dekat kelompok ya. Tidak bergerak-gerak, diam-diam saja tulis namanya. Ya. Nanti kita kurangi nilainya ya kan. Biar semua semangat belajar ya. Kelompok 1 nama-nama kelompok Aditya Menyatulan Dewaru Krista Tersiati Dewaru Beatus Muturius Baru Tuliskan Nasijan Baru dari Kristiana Baru Firman Baru. Paragraf 1 kalimat utama. Semua warga negara memiliki hak. Gagasan utama paragraf. Hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Gagasan utama teks non-fiksi. Bukan pemenuhan hak. Pemenuhan hak. Bagaimana pendapat kelompok yang lain? Sama tidak? Sama tidak? Sama. Itu paragraf 1. Buat tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Ya. Kalian kelompok 3 ini. Aduh, terburu-buru sekali. Kelompok 2. Nama-nama kelompok: Jackson Immanuel Warobo, Rikian Warobo, Alan Junebrian Warobo, Nota Suasana Warobo, Nia Nurningsi Warobo, Berlin Warobo. Paragraf 2. Kalimat utama. Salah satu contoh manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan paragraf. Manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia. Gagasan utama teks non-fiksi. Manfaat pemenuhan hak. Paragraf 5. Kalimat utama. Tunggu. Kita lihat dulu. Apakah paragraf 4 sama kalian tidak? Sama. Semua sama ya. Ya, paragraf 5 bagaimana? Kalimat utama. Pemenuhan hak atas perolehan fasilitas. Gagasan utama paragraf. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Gagasan utama teks non-fiksi. Manfaat pemenuhan hak. Paragraf 5 bagaimana? Sama. Berarti semua sama ya. Berarti padahal tidak menyontek. Ya, udah ke belakang. Tepuk tangan buat kelompok 4. Baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya itu semua betul. Dan itu jawaban itu biar nanti itu kalian simpan di dalam buku. Kan ini kan kita bertugas itu di tugas kelompok. Nanti itu jawabannya kalian tulis di buku tugas masing-masing ya. Jangan lupa ya. Besok akan kita Bapak lihat. Nah, kita masuk ke selanjutkan pembelajaran kita. Nah, pelajaran kita tadi itu tentang membangun masyarakat sejahtera. Nah, itu ada bacaan judulnya Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, halaman 61. Nah, kita baca bergantian. Kita mulai dari si Rikian. Ya. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Bersamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Sudah, si Alicia. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga
tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya kerusuhan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan dan adat dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perbedaan. Ya, si Merlin. Menjaga kemerdekaan Indonesia untuk mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga Indonesia telah terbagi titik serta dalam keamanan dan keamanan. Pertahankan letter anu. Nanti menulis. Itu nanti tugas itu nanti di rumah kalian kerjakan. Nah, itu kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sekarang tidak mengangkat itu bacaan itu kita tidak mengangkat senjata. Dulu kakek moyang kita mengangkat senjata, ya kan? Iya. Tapi senjata mereka beda dengan senjata sekarang. Senjata sekarang canggih-canggih, ya kan? Iya. Senjata dulu yang terkenal kita, kakek nenek moyang kita dulu itu pakai Bambu. ya kan? Kenapa pada tanggal 17 Agustus itu semua di negara Republik Indonesia itu ada bambu-bambu ditancapkan di depan rumah ataupun di kantor-kantor. Nah, kenapa? Mereka mengingat itu perjuangan mempertahankan negara Indonesia ini tidak mudah. Nah, coba kalau sekarang kita pakai bambu untuk melawan penjajah negara Republik Indonesia. Nah, di situ di setelah bacaan itu ada yang dituliskan itu kita diskusi lagi, disuruhnya kita diskusi. Buatlah kelompok di kelas yang terdiri, itu halaman 62, yang terdiri atas 3 sampai 5 orang. Bacalah dengan cermat di atas, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok. Cara-cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita disuruh untuk menulis cara-cara mempertahankan kemerdekaan pada saat ini. Ya, seperti itu. Ya, nah, itu 1 sampai 2 saja. Bapak beri waktu 5 menit saja, 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, oke. Dimulai sekarang. Produk buatan dalam negara. Bagus. Jangan tidur. Kelompok 3? Iya, sebentar lagi. Oke. Bisa dikerjakan kan? Bisa. Kelompok 4 bagaimana? Sudah siap kan ya? Ya, baguslah kalau sudah siap. Nanti salah satu ke depan ya, jangan hanya si ketua-ketua saja ke depan. Bergantian. Oke? Yang menjadi ke depan jangan hanya ketua saja ya. Hasilnya saja. Dengarkan hasil dari kelompok 2. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 yaitu 1. Menggunakan produk buatan dalam negeri. 2. Menghormati antar sesama. Menggunakan produk dalam negeri dan menghormati sesama. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 dibacakan. Ya, si fotoin yang depan. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Menjadikan budaya daerah sebagai alat budaya nasional. 2. Kompetensi dalam meraih prestasi. Iya, betul. Berkompetensi dalam berprestasi dan kita tetap satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalau kita datang ke Papua,
Dengarkan, lihat dulu ke depan. Kalau kita datang ke Papua atau orang Papua datang ke tempat kita jangan kita bedakan karena warna kulit, tidak boleh. Ya, kita sama semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya berikan contoh yang terjadi di Amerika dulunya. Itu tahun 1932. Itu orang kulit hitam itu tidak boleh berkedudukan dimanapun, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun di pemerintahan. Mereka harus dari di bawah. Ya, ada tidak di situ. Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga. Berarti kita memperhatikan perilaku warga yang ada di sekitar kita. Apa yang menjadi tugas kita di situ? Bagaimana sikap mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana dia? Apa yang dia bersikap? Apa itu Jackson? Dengarkan dulu, ya. Nah, apa yang dibuatnya warga ini? Contohnya tetangga kita, ya kan? Nah, apa yang biasanya dilakukannya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, kamu tulis itu di buku tugasmu. Keduanya, ikut serta mempertahankan, itu halaman 63. Ikut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Coba kamu ingat dan renungkan tindakan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sudah kamu lakukan. Nah, ini yang kita sudah lakukan. Ya, itu tugasmu. Tadi memperhatikan warga, sekarang sendiri, pribadi-pribadi. Ya, Bagaimana pribadimu mempertahankan? Bagaimana caramu mempertahankan kemerdekaan? Itu kamu tulis di lembar tugasmu. Nah, yang terakhir adalah mengamati orang tua. Bukan mengamati, amatilah hak kawan ini yang sudah dipenuhi. Mintalah pendapat orang tuamu. Nah, meminta pendapat orang tua. Manfaat atas pemenuhan hak-hak warga negara yang sudah kamu amati. Nah, kita sudah mengamati warga tadi, termasuk pribadi kita sendiri. Nah, apa manfaat? Tanya sama orang tua. Kalau bisa tugas ini ditandatangani orang tua. Ya. Sudah? Dimengerti? Mengerti. Baik. Nah, ada yang akan ditanya? Tidak. Betul. Baik, Bapak simpulkan. Sebelum Bapak simpulkan, bagaimana pelajaran kita hari ini? Mengasihkan tidak? Yang dimengerti? Tidak. Bisa dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Di rumah, di lingkungan warga, di sekolah bisa? Bisa. Bapak beri apresiasi betul-betul kalian ini. Ya. Mulai detik ini nanti, ya. Mulai detik ini, mulai saat ini, ya. Kalian harus mengapresiasikan atau mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita membuat kewajiban, ya. Kita perjuangan kaki nenek kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Judulnya berdiri semua. Kita sambil tepuk tangan sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita nyanyi bersama-sama. Ikuti iramanya ya. Nah, ini seniman-seniman kita ini ke daerahnya juga membuat sesuatu. Judulnya Ponorogo. Bagi
pada acara ada di mana kita dalam satu ada kita. Nah, sebelum kita tutup, kita sudah mengawal tadi berdoa dan kita tutup pembelajaran kita hari ini. Dan siapa yang berdoa? Iya, tulis kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari tadi pagi hingga sampai siang ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Tolong sertai kami semua, supaya kami bisa sampai bermakan masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang sesat ini, kami landaskan melalui nama-Mu. Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saja pelajaran kita hari ini dan selamat siang.